Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami mat. Jadi pada video ini kita fokus kepada 5 mat saja, iaitunya mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat arid lisukun, mat lain dan mat iwad. Sedangkan mat yang lain itu kita akan bahas pada video yang akan datang. Wajib muttasil. Saya akan buka sekilas lalu bagaimana tentang pengertian mat ini. Mat itu panjang, wajib itu ya wajib, muttasil itu bersambung. Kalau kita lihat untuk maksudnya, apabila tanda mat dan hamzah berada pada satu kalimah. Jadi ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Dan panjangnya 4 sehingga 6 harkat. Dan untuk mudah memahaminya, saya akan memberikan simbol kepada kita, iaitunya seperti ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Nah, inilah cara mudah untuk memahami mat wajib muttasil ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Nah, simbol inilah yang harus kita hafal. Kalau perlu kita tulis dulu. Nanti kalau kita sudah mulai mahir, baru nanti kita fokus kepada tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ya, ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Sawaun ini adalah satu kalimah. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ini adalah mat wajib muttasil. Sawaun. Sawaun. Oke, ini mat wajib muttasil. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Selanjutnya, masih dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini. Ini ada tanda mat bertemu dengan hamzah. Sufaha ini adalah satu kalimah. Jadi di sini ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Itu poinnya. Tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. As-sufaha. As-sufaha. Oke. Ini mat wajib muttasil. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah. As-sama ini adalah satu kalimah. Jadi mudah ya. Kita melihat kepada simbol. Ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. As-sama. As-sama. Oke. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Ini ada tanda mat bertemu dengan hamzah. Ma'an ini adalah satu kalimah. Ma'a. Jadi cara mudah untuk memahami mat wajib muttasil itu yaitu dengan mengenal simbolnya. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Mat yang kedua, mat jaiz munfasil. Mat itu panjang, jaiz itu harus, munfasil itu terpisah. Maksudnya, apabila tanda mat dan hamzah berada pada dua kalimah, panjang 4 sehingga 6 harkat. Untuk mudah memahaminya, kita menggunakan simbol seperti ini. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Kalau tadi mat wajib muttasil itu satu kalimah. Kalau mat jaiz munfasil itu dua kalimah. Jadi kita mudah mempelajarinya ini dengan menggunakan simbol. Kita lihat kepada contohnya ini. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 9 ini. Ada tanda mat bertemu dengan hamzah. Illa satu kalimah. Anfusahum satu kalimah. Jadi di sini ada dua kalimah. Illa dengan anfusahum. Jadi di sini ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Oke, kita ingat simbol ini. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Jadi ini mat jaiz munfasil. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11 ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Qalu satu kalimah,
innama satu kalimah. Jadi di sini ada dua kalimah, qalu dengan innama. Jadi ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ini mad jaiz munfasil. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini. Yang pertama ini ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, kama dengan amanah. Jadi ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ini mad jaiz munfasil. Contoh yang kedua ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Qalu satu kalimah, anu'minu satu kalimah. Jadi tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Qalu dengan anu'minu. Sedangkan contoh yang ketiga ini sama dengan tadi kama amana, tanda mat bertemu dengan hamzah. Kama satu kalimah, amana satu kalimah. Jadi tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, kama dengan amana. Oke, ini mad jaiz munfasil. Jadi simbolnya ini kita hafal. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Yang ketiga, mad arid li sukun. Mad itu panjang, arid itu bertemu, li itu dengan sukun itu mati. Jadi setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf. Kan kita kadang pening juga melihat maksudnya seperti ini. Jadi ada cara mudah memahaminya. Kita lihat panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Simbolnya seperti ini. Di sini setelah mad ya. Jadi mad itu maksudnya huruf mad alif, mad waw atau mad ya. Oke, mad alif atau mad waw atau mad ya. Terdapat huruf sukun karena waqaf. Jadi setelah mad alif, mad waw atau mad ya itu ada huruf yang disukunkan, yang asalnya adalah berbaris tapi dimatikan, disukunkan, dan letaknya ini berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Simbol ini yang kita hafal. Huruf mad apakah alif, waw atau ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Kita lihat contohnya. Ini simbolnya ya. Huruf mad, alif, waw atau ya, ada setelahnya huruf yang dimatikan. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Contohnya ini. Ini contoh pada akhir ayat dulu. Ini dalam surah Al-Baqarah 167. Ini. Jadi di sini ada huruf mad alif. Oke, setelahnya itu ada huruf ri. Ri ini pendek, maka kita matikan. Oke, bertemu ya. Ada huruf mad. Di sini huruf mad alif dan setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan. Ini kita matikan akhirnya ro ini karena ro ini pendek. Dan letaknya kalimah ini pada akhir ayat. Maka ini adalah mad arid disukun. Minan nar. Oke, ini untuk contoh alif. Yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Di sini ada huruf mad waw. Oke, huruf mad waw setelahnya ada huruf yang disukunkan. Nah, ini pendek. Karena nah ini pendek maka kita matikan. Nunnya menjadi mati. Jadi ada huruf mad setelahnya ada huruf yang disukunkan, huruf yang disukunkan dan berada pada akhir ayat. Oke. Ada pada akhir ayat. Jadi ini mad arid lisukun. La yu'minun. Huruf mad setelahnya ada huruf yang disukunkan. Contoh yang terakhir untuk pada akhir ayat Al-Baqarah ayat 7 ini. Di sini ada huruf mad ya dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Mun ini pendek, maka akhirnya kita matikan. Mim ini menjadi mati. Akhirnya di sini ada huruf mad ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir ayat. Oke, azim. Oke, rumusnya macam tuh. Ada huruf mad apakah alif, waw atau ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya apakah pada akhir ayat atau akhir bacaan. Sekarang kita lihat pada akhir bacaan contohnya. Oke, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini.
Di sini ada huruf mad alif dan setelahnya ada huruf B yang dibaca pendek. B ini pendek. Kalau kita berhenti, B ini pendek. Jadi B ini pendek, maka kita matikan. Seperti ini. Ada huruf mad alif, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan. Akhir bacaan ini sebab tanda waqaf maksudnya. Oke. Sama dengan formula ini. Huruf mad, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Letaknya akhir ayat atau akhir bacaan. Ini mad arid disukun. Contoh yang kedua ini Al-Baqarah 102. Ini. Ada huruf mad waw, setelahnya ada huruf ta yang dimatikan. Ta ini pendek, maka kita matikan. Ini ada huruf mad waw, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ta ini kita matikan karena pendek. Maka di sini ada huruf mad waw, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan berada pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Ini mad arid disukun. Contoh yang ketiga ini Al-Baqarah 114. Ini. Di sini ada huruf mad ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Nah ini pendek, maka kita sukunkan, kita matikan. Ini. Ada huruf mad ya, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Ini pun mad arid disukun. Lengkap sudah ya. Ini akhir bacaan dan tadi akhir ayat. Itu mad arid disukun. Sekarang mad lain atau mad lin. Mad itu panjang, lin itu atau lain itu lembut. Sedangkan maksudnya adalah apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru karena diwakafkan. Panjangnya 2 harkat. Untuk mudah fahamnya kita gunakan simbol lagi. Ini. Jadi poinnya adalah apabila setelah huruf lin ini waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas. Ini namanya huruf lin. Ini kita ingat ya. Waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya itu ada huruf yang disukunkan. Sama dengan mad arid disukun tadi. Dan letaknya itu pada akhir ayat atau pada akhir bacaan. Ada huruf lin, apakah waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Kita lihat contohnya, ini pada akhir ayat. Simbolnya di atas ini. Di sini ada ya mati sebelumnya baris atas. Ini huruf lain. Ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang dimatikan. Shin ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir ayat. Maka ini mad lain. Quraisy. Oke, ya itu simbolnya. Ada ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Shin ini mati. Oke, setelah itu ini wassaif, ada ya mati sebelumnya baris atas dan fi ini pendek. Akhirnya kita matikan juga dan berada pada akhir ayat. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini pun mad lin. Wassaif. Selanjutnya ini ada juga ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ti ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir ayat. Ini pun mad lin. Hadzal bait. Ini mad lin ya. Dan terakhir ini ada waw mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang dimatikan. Fin ini pendek, maka kita matikan fa ini dan letaknya pada akhir ayat. Khauf ini mad lain. Min khauf. Oke. Ini contoh untuk mad lin atau mad lain pada akhir ayat. Ini simbolnya ya, kita ingat. Ada huruf lin, waw mati sebelumnya baris atas atau ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Sekarang kita lihat pada akhir bacaan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Di sini ada waw mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Mun ini pendek, maka kita sukunkan, kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Jika ini kita berhenti, maka ini mad lain. Wala naum.
minhum. Ada waw mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan. Oke, ini simbolnya ya, kita hafal ini. Waw mati atau ya mati sebelumnya berbaris di atas dua-duanya, setelahnya ada huruf yang dimatikan dan letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Dan yang terakhir mat iwad. Mat itu panjang, iwad itu pengganti. Maksudnya mengganti tanwin nasab dengan alif mat ketika waqaf. Panjangnya 2 harkat. Untuk mudah fahamnya, simbolnya seperti ini. Ada tanwin atas. Oke, tanwin atas letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Nah, ini ya, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Kita lihat contohnya. Nah, ini dalam surah Al-Adiyat. Ini tanwin atas dan letaknya itu pada akhir ayat. Nah, ini akhir ayat. Jadi dhabahan ini kita baca menjadi dhabaha. Nah, ini mat iwad. Kita buang barisnya satu menjadi dhabaha. Yang kedua ini tanwin atas berada pada akhir ayat. Qadahan ini menjadi qadaha. Nah, juga mat iwad. Setelahnya itu ini tanwin atas berada pada akhir ayat. Nah, menjadi seperti ini. Subha. Setelah itu ini ada tanwin atas dan letaknya pada akhir ayat. Nah, seperti ini. Naqa'a. Nah, ini pada akhir ayat. Dan terakhir ini jam'an, tanwin atas juga berada pada akhir ayat menjadi seperti ini. Jama'a. Nah, jadi untuk mat iwad ini kita hafal seperti ini aja. Tanwin atas letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi kesimpulannya adalah untuk mat wajib mutasil simbolnya seperti ini. Tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Nah, ini untuk mudah fahamnya. Sedangkan yang kedua mat jaiz munfasil, tanda mat bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Dan yang ketiga mat alif lisukun, simbolnya seperti ini. Huruf mat alif atau waw atau ya, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Dan yang keempat, mat lain atau lin, ada waw mati atau ya mati, sebelumnya sama-sama ada berbaris di atas, setelahnya itu ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Dan yang terakhir mat iwad, ada tanwin atas, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi inilah yang harus kita pahami supaya kita mudah memahami 5 mat ini. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.